Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kami ta'zimi, segenap DKM Takbir Masjid Baitul Haq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami ta'zimi para pimpinan Majelis Taklim Hayatul Ilmi, yang kami ta'zimi rekan-rekan dari aksi cepat tanggap, para hadirin hadirat, para alim dan alimat, para salihin salihat semuanya, para guru, para asatid, para ustadzat, dan juga seluruh hadirin hadirat yang bergabung dalam majelis kita pada pagi menjelang siang ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang sangat agung dan sangat mulia telah sampai kepada kita apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aku akan menyambut setiap umatku yang datang di Al-Haud, di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam yang terletak di antara perjalanan manusia menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meminum dari telaga itu, maka tidak akan merasa haus selama-lamanya. Dan Rasulullah SAW akan menyambut setiap umatnya di telaga tersebut dan memberi minum mereka dengan tangan beliau sendiri, dengan gelas yang dalam hadis lain disebutkan bagaikan bintang gemintang berkilauan, dengan air dari telaga tersebut yang disifati lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dan siapapun yang meminumnya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Maka dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, seperti yang ada dalam Sahih Muslim, disebutkan telaga ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Kautsar, surah yang paling pendek di antara semua surah yang 114 jumlahnya di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Ya, makna aslinya nikmat yang sangat banyak. Adapun disebutkan juga bahwa Al-Kautsar di sini dimaknai secara khusus sebagai telaga di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan minum kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintah yang nantinya akan menjadi syariat bagi umatnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Menurut Imam An-Nawawi, beliau menyampaikan, sungguhnya salat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara yang namanya
kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Ini yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW supaya menunaikan salat dan supaya berkorban pada hari nahar. Nah, kata nahar sendiri pada awalnya dimaknai secara khusus sebagai cara menyembelih unta dengan posisi untanya tetap berdiri, tidak dibaringkan. Sehingga pisau itu disayatkan langsung ke leher unta karena memang unta ini binatang yang sangat istimewa, sangat tunduk, sangat bermanfaat bagi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan di dalam suratul Ghasyiyah. Ini menunjukkan keistimewaan unta yang memang bisa disembelih dengan cara nahar atau disembelih dengan cara tetap dalam keadaan berdiri. Ya, ini tidak dibaringkan. Kalau kita menyembelih sapi, lembu, kerbau, kambing, ya, itu justru meskipun binatangnya mungkin lebih kecil daripada unta, tetapi dia harus dibaringkan dengan posisi yang kemudian kita kenal sebagai dzabhah atau binatang sembelihan yang disembelih dengan cara dibaringkan. Adapun yang namanya unta tadi disebutkan bisa disembelih dengan cara nahar. Karena saking lulutnya ya, bahasa Jawanya saking tunduknya dan mudahnya urusannya dengan manusia atas anugerah Allah sehingga bisa disembelih dengan cara nahar. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mengumpat, ya, orang yang menghardik, orang yang menyakiti Rasulullah SAW, ini yang kelak akan menjadi abtar atau orang yang terputus nasabnya. Diriwayatkan pada saat itu di Makkah Al-Mukarramah ada seorang tokoh Quraisy, ya, yang senantiasa mengolok-olok Rasulullah SAW sebagai abtar. Ya. Ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah Ubay bin Khalaf, yang kedua adalah Nadhr bin Haris. Jadi mereka selalu mengolok-olok Nabi SAW dengan sebutan si Abtar, karena beliau anak laki-lakinya Al-Qasim sudah wafat terlebih dahulu, sehingga tinggal memiliki anak-anak perempuan. Demikian pula Abdullah At-Tahir, putra beliau dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, juga wafat di waktu kecil. Sehingga Nabi SAW hanya memiliki anak-anak perempuan yang dalam tradisi Arab dianggap anak perempuan berarti nasabnya terputus. Nama-namanya tidak akan lagi disebut, ya, karena orang menyebut nama itu biasanya mengurutkan nasabnya dengan nasab ke bapaknya, kakeknya dari pihak bapak, ya. Kemudian kakek buyut, kakek canggah, kakek wareng, kakek udek-udek, kakek gantung siwur, seterusnya ke atas itu dengan jalur laki-laki. Ini nasab bangsa Arab pada saat itu ya ditentukan oleh jalur laki-lakinya. Sehingga orang yang hanya memiliki anak perempuan dianggap akan terputus nasabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencaci maki, mencelamu itu ya kelak akan terputus, gitu ya. Dan betul dalam sejarah banyak musuh-musuh Rasulullah SAW yang Allah masih mengaruniakan hidayah kepada keturunan mereka menjadi muslim yang baik, menerima dinul Islam, dan bahkan menjadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Misalnya Abu Jahal, itu masih punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal yang kelak akan menjadi pahlawan Islam. Kemudian ada Abu Lahab yang memiliki Utbah dan Utaibah, dua putra yang menjadi mukmin.
dan tersambung terus nasabnya. Ada pula misalnya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga tak kurang permusuhannya kepada Rasulullah SAW, tetapi memiliki putra bernama Al-Walid bin Uqbah yang kemudian masih melanjutkan ya nasab ayahnya, meskipun pada awalnya ketika masuk Islam dia memiliki beberapa masalah, pada akhirnya dia menjadi seorang yang ya, memiliki jasa besar di dalam Islam. Jadi orang-orang ini ya tidak terputus, tetapi orang yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan nasab beliau yang akan terputus, ya, tadi yang kita sebut adalah Ubay bin Khalaf dan juga Nadhr bin Haris. Ya, dua orang ini menjadi orang yang abtar, terputus betul-betul, nasabnya tidak bisa disambung oleh anak keturunannya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi satu gambaran dari surah Al-Kautsar yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Anas ibn Malik tadi kita bisa membaca bahwa surah ini memberi isyarat tentang anugerah agung yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyampaikan di antara nikmat yang besar yang dianugerahkan kepada Rasulullah, selain Al-Kautsar ini sebagai nama Al-Haud, sebagai nama telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dia adalah nama untuk menyebut syafaatul udma atau syafaat agung yang akan dianugerahkan sebagai haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan kepadamu anugerah nikmat sampai engkau ridha. Tafsirnya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikaitkan dengan hadis ya yang ada juga di dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang hadis syafaatul udma, di mana ketika hamba-hamba berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa ketakutan, mereka merasa kebingungan, mereka merasa galau, mereka merasa sangat khawatir tentang nasib mereka akan menjadi penghuni neraka karena besarnya dosa-dosa mereka dan sedikitnya amal-amal mereka, mereka pun berduyun-duyun menghadap kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam alaihissalam mereka mengadu, wahai Bapak kami Adam, sesungguhnya engkau adalah Bapak kami semua, dan kami adalah anak-anakmu semua. Maka Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri dan meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Dan engkau adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi para malaikat. Maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ampunan kepada kami, membebaskan kami dari azabnya siksa api neraka, dan memasukkan kami ke dalam surga. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menundukkan kepala dan meneteskan air mata sambil berkata, bagaimana kemudian aku akan menolong kalian, memohonkan ampunan untuk kalian, meminta agar kalian dimasukkan ke dalam surga, sedangkan aku sendiri, kata Nabi Adam alaihissalam, karena satu kesalahan yang pernah kulakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang bisa menolong kalian, tetapi datanglah kalian kepada Nuh alaihissalam, karena Nuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang sangat banyak bersyukur kepada Allah. Dan dia adalah manusia yang telah berjuang di dunia untuk menegakkan risalah, menyampaikan dakwah ilallah selama hampir 1000 tahun. Lalu datanglah manusia berduyun-duyun menghadap Nabiullah Nuh alaihissalam, Rasul yang agung dari antara Rasul Ulul Azmi. Kepada Nabi Nuh mereka mengatakan, wahai Rasulullah Nuh alaihissalam,
engkau adalah hamba yang dipuji Allah sebagai abdan syakura, hamba yang penuh rasa syukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Dan engkau adalah seorang hamba yang telah mengemban risalah Allah, berdakwah di bumi dengan kegigihan dan kesabaran yang luar biasa. Maka disebabkan kedudukanmu yang sangat tinggi di sisi Allah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah mengampuni kami, membebaskan kami dari azab dan memasukkan ke dalam surganya. Maka Nabiullah Nuh alaihissalam menunduk, meneteskan air mata, merasa malu, dan kemudian beliau alaihissalam berkata kepada mereka, wahai sekalian manusia, bagaimana mungkin aku akan memintakan ampunan untuk kalian, memintakan agar kalian dinaikkan ke dalam surga dari neraka. Sedangkan aku memintakan ampunan untuk anakku kandung, yakni Kan'an, ya, memohonkan kepada Allah agar dia termasuk golonganku saja, Allah Subhanahu wa taala telah menegurku dengan keras. Allah telah mengatakan, innahu laisa minka innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anakmu tidak termasuk golonganmu, sesungguhnya dia tidak termasuk orang yang beramal saleh. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kalau memintakan untuk putraku kandung saja, Allah menolakku, bagaimana aku memintakan itu untuk kalian semua. Kata Nabi Nuh alaihissalam selanjutnya, bukan aku tetapi hendaknya kalian menghadap kepada Ibrahim alaihissalam karena dia adalah Khalilur Rahman, dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah kekasihnya Allah, maka pastilah Allah akan memenuhi apa-apa yang dimintanya. Maka berduyun-duyunlah manusia beralih kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di sekitarnya ada begitu banyak anak-anak yatim kecil yang menjadi asuhannya. Orang-orang itu pun menyatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sungguhnya engkaulah yang bisa menolong kami karena engkau adalah kekasih Allah. Karena engkau memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat tinggi dan pernah diuji oleh Allah dan dijadikan imam bagi manusia. Maka tolonglah kami. Nabi Ibrahim alaihissalam menggelengkan kepala sambil menitikkan air mata. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku memintakan untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku malu karena aku pernah berbohong 3 kali, dan aku malu karena aku memintakan ampunan untuk ayahku sendiri saja. Allah mendiamkanku, tidak menjawab diriku. Maka bagaimana aku akan memintakan ampunan itu untuk kalian? Tidak. Bukan aku, tetapi kalian hendaklah datang kepada Musa alaihi salam, karena satu-satunya manusia yang pernah berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbincangan langsung adalah Musa alaihi salam, kalimullah. Berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan berkata, wahai Musa, engkau adalah orang yang pernah bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakanlah untuk kami ampunan kepada Allah agar kami dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabiullah Musa alaihi salam menggelengkan kepala dan dengan sedikit marah beliau mengatakan, tidakkah kalian tahu betapa aku sangat malu kepada Allah karena aku pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Aku pernah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku tidak tahu apakah dosa itu diampuni Allah ataukah tidak. Yang beliau maksud adalah ketika dia memukul seorang dari kalangan Kibti sampai meninggal dunia. Maka Musa alaihissalam berkata, datanglah kalian kepada Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam adalah ruhullah. Kalimatnya yang dihadirkan ke dalam rahimnya, ya, seorang yang sangat suci bernama Maryam, yang Isa alaihissalam tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan apapun sepanjang hidupnya. Maka dialah hamba yang dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya. Datanglah kepadanya dan mintalah pertolongannya. Datanglah berduyun-duyun orang kepada Isa alaihissalam. Lalu ketika dimintai tolong, Isa alaihissalam tidak bicara apapun. Beliau alaihissalam hanya tersenyum. Lalu kemudian menunjuk ke satu sosok yang ada di sebelahnya. Yang kemudian kita kenali beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain punya keberatan, ya, Nabi Adam, aku pernah diusir dari surga.
Nabi Nuh, wah saya minta untuk anak saya saja nggak dikabulkan sama Allah. Nabi Ibrahim, saya minta untuk bapak saya saja didemin sama Allah. Nabi Musa, saya saja pernah berdosa yang saya tidak tahu diampuni apa tidak, gitu ya. Nabi Isa alaihissalam tidak banyak berkata-kata, beliau langsung menunjuk kepada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun berduyun-duyun datang kepada beliau, dan sebelum manusia menyebutkan apa hajat mereka kepada Rasulullah SAW, Rasulullah telah tahu, maka dia kemudian mendekat kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh, lalu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat untuk semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah SAW sujud, itulah maka Allah ya dengan tangan rahmatnya yang penuh kasih mengambil makhluk-makhluk malang yang ada dalam nerakanya, dibebaskan, dimasukkan ke dalam surga. Begitu seterusnya, Allah terus-menerus mengambil makhluk-makhluk yang ada di nerakanya untuk diangkat ke dalam surganya karena mendapatkan ampunannya. Sementara Rasulullah SAW terus bersujud. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan terus memberikan kepadamu apa yang kamu minta, wahai Muhammad, sampai engkau ridho. Ditandai dengan Rasulullah SAW pun menyelesaikan sujudnya, beliau mengangkat kepalanya, maka Allah pun menghentikan ya tangannya dari mengambil hamba-hamba yang ada di dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Inilah syafaatul udma, syafaat agungnya Rasulullah SAW, yang juga ada di antara makna-makna nikmat anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bahkan menafsirkan semua itu Allah berikan di dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna. Itu. Jadi Allah memberikan kepada Rasulullah SAW nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak. Allah bersumpah tidak akan pernah meninggalkan beliau. Allah bersumpah tidak akan pernah membiarkan beliau sendirian dalam perjuangannya. Dan Allah akan memberikan tadi anugerah apapun yang diminta Rasulullah sampai beliau ridha. Dan bukankah dalam kehidupan dunia Allah juga sudah memberikan nikmat yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, ketika dia mendapati Rasulullah SAW berada di dalam keadaan yatim, maka Allah pun yang memeliharanya, memilihkan makhluk-makhluk yang paling utama ya pada saat itu untuk menjadi pengasuh-pengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau didapati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkekurangan, berkemiskinan, tetapi Allah tidak pernah alpa untuk memberikan kecukupan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mendapati beliau pada waktu kecil ya tersesat jalan, maka Allah yang membimbing beliau dengan petunjuknya supaya bisa kembali kepada keluarga Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sebut yang memberikan kelimpahan karunia kepada beliau. Di dalam surah Al-Nasrah atau surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat-nikmat yang sangat besar kepada beliau. Yang pertama berupa sarhus sudur atau lapangnya dada, lapangnya hati beliau, sehingga beliau mampu menanggung beban-beban yang sangat dahsyat dari tugas beliau sebagai seorang rasul. Dilapangkan dada beliau, dibersihkan dari hasad, dibersihkan dari kedengkian, dilapangkan dada beliau, dibersihkan dari ghil, dari dendam-dendam, dilapangkan dada beliau, diisi dengan ra'fah wa rahmah, dengan kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, diisi dada beliau itu dengan tafaul, dengan optimisme gitu ya, dan dengan kebahagiaan, kesenangan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dibersihkan hati beliau dari al-khauf,
wal hazan, dari rasa khawatir tentang masa depan maupun rasa sedih tentang masa lalu. Alam nashrah laka sadrak. Itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada kepada beliau. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beban berat yang ditimpakan kepada beliau. Bahwa tugas beliau hanyalah menyampaikan dan bukanlah kewajiban beliau untuk menjadikan semua orang beriman kepada apa yang beliau bawa. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sehingga Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan apa-apa yang kemudian perlu disampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada beliau wa rafa'na laka dzikrak, dijadikan tinggi apa-apa sebutan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Pada masa dahulu para rasul, para nabi ya, tidak disebut nama mereka di belakang nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyahadat di masa Nuh alaihissalam ya cuma la ilaha illallah. Tidak ada wa asyhadu anna Nuhar Rasulullah. Tidak ada wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Tidak ada yang mewajibkan untuk bersyahadat wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Itu tidak. Tapi untuk risalah Muhammad SAW tidak akan sempurna syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula nama Rasulullah SAW diukirkan di semua pintu-pintu surga, mendampingi asma Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Demikian pula nama Nabi SAW adalah nama yang dipilihkan Allah untuk beliau, karena nama ini tidak pernah bisa dihinakan. Karena barang siapa mencoba menghina Muhammad SAW, dia tetap akan memujinya terlebih dahulu. Dia tetap akan menyanjungnya terlebih dahulu, karena nama Muhammad adalah yang terpuji, yang tersanjung, yang tidak dapat dilecehkan sedikit pun juga. Sehingga orang-orang Quraisy ketika hendak melecehkan Nabi SAW, mengolok-olok Nabi SAW, mereka mengganti namanya menjadi Mudzammam, atau si tercela, sebagai kebalikan dari Muhammad atau si terpuji. Sedangkan kalau mereka mengolok-olok Mudzammam, maka menjadi tidak jelas siapa yang diolok-olok. Karena kata Nabi SAW, bagaimana mereka mengolok-olok Mudzammam sementara namaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di antara anugerah yang paling istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dinikmati umatnya adalah beliau masih menjadi seorang yang melayani umatnya, bahkan pada waktu di mana bukan lagi tugas beliau untuk mengabdi di kehidupan dunia, melainkan sudah di kehidupan akhirat. Menjadi kesenangan beliau, menjadi kebanggaan beliau, menjadi kebahagiaan beliau untuk terus-menerus memberikan pelayanan atau khidmah kepada umatnya. Inilah Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya menjadi umat yang disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Al-Haud ini? Yang pertama adalah menjaga fitrah kita di atas tauhid, di atas Islam, di atas muahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, di atas as-siratul mustaqim. Ini adalah satu hal yang penting untuk kemudian menjadi perhatian kita semuanya bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Yakni yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu
dari api neraka. Ini dimaknai oleh para ulama menjaga pula keluarga kita di atas fitrah. Karena kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayyumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas jalan yang lurus kepada Allah, di atas perjanjian antara Allah dengan hamba-hambanya. Ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, lalu para hamba tersebut menjawab, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Ini menjadi tugas kita semua untuk senantiasa berada di atas fitrah Islam, tauhid, ya, di atas siratul mustaqim, di atas muahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak untuk bisa disambut oleh Rasulullah SAW di Al-Haud Al-Kautsar, di telaga Al-Kautsar tersebut. Yang kedua adalah menjaga wudhu dan salat kita, supaya kita mendapatkan sambutan Rasulullah SAW di Al-Haud, di telaga Al-Kautsar. Hal yang terpenting untuk dijaga adalah wudhu kita dan salat kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sungguhnya ya, hamba-hamba di antara umatku akan dikenali dengan cahaya yang terpancar dari anggota wudhu mereka. Jadi wudhu ini perkara yang sangat penting, selain menjadi syarat sahnya salat ibadah kita, maka dia juga menjadi satu hal yang akan menghubungkan ya antara Rasulullah SAW dengan umatnya. Anggota-anggota wudhu dari umatnya Rasulullah SAW itu akan bercahaya. Dan itulah yang akan dikenal Rasulullah SAW pada hari di mana beliau menyambut manusia di telaganya. Semua yang cahaya memancar dari anggota wudhunya akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan dipanggil-panggil oleh beliau supaya mendekat agar beliau memberikan minum itu untuk mereka. Ini jadi yang pertama tadi, menjaga tauhid kita. Yang kedua adalah menjaga wudhu dan salat kita. Yang ketiga, tentu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik ketika disebut namanya secara khusus ataupun kapanpun waktunya. Dipersilakan untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, ya, dalam satu riwayat, aku ini tidak terlalu suka untuk berdoa dan berzikir dengan berbagai macam bacaan. Bagaimana kalau kujadikan aghlaba waqti, sebagian besar dari waktuku itu salawatan alik, salatan alik, sebagai salawat kepadamu. Jadi ya, beliau mengatakan, saya itu bukan orang yang senang zikir panjang-panjang, berdoa macam-macam. Ya, kalau saya jadikan sebagian besar waktu saya untuk zikir saja, untuk salawat saja kepadamu ya Rasulullah, bagaimanakah itu? Maka Nabi SAW menyampaikan, maka akan diampuni semua dosamu dan dikabulkan hajat-hajat. Jadi kalau seorang menjadikan mayoritas waktunya bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan diampuninya dosa-dosa dan diwujudkannya hajat-hajat dari orang tersebut. Jadi salawat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Kata Nabi SAW, siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, Allah Subhanahu wa taala membalas salawat itu dengan 10 salawat kepada dirinya. Ini yang kemudian menjadi satu gambaran dari hal yang
kita lihat di sana. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara berikutnya agar kita mendapatkan hak diberi minum oleh Rasulullah SAW di Al-Haud, di telaga beliau Al-Kautsar. Jadi yang pertama, menjaga fitrah kita. Yang kedua, menjaga wudhu dan salat kita. Yang ketiga, memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah memperbanyak mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang yang dipanggil itu akan menyahut panggilan orang yang dikenalnya. Kalau kita nggak kenal Rasulullah SAW, ya jangan-jangan kita dipanggil, kita nggak mau dipanggil sama dia, nggak mengakui ya bahwa kita dipanggil oleh dia. Gitu. Itu yang kemudian jangan sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu untuk selalu mengenal Rasulullah SAW dengan membaca sirahnya, mengkaji perjalanan hidupnya, ya, untuk kemudian meningkatkan cinta kita juga kepada Rasulullah SAW. Jadi kita wajib untuk mengenal Rasulullah SAW supaya nanti ketika dipanggil kita langsung bisa ya memenuhi panggilan beliau, karena kita sangat merindukan beliau sebagaimana beliau sangat merindukan kita semua. Seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun menyampaikan kepada beliau, bukankah kami ada di sini ya Rasulullah, mengapa engkau merindukan kami? Maka Nabi SAW mengatakan, adapun kalian adalah sahabat-sahabatku, bal antum ashabi. Lalu siapakah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya? Kata beliau, orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mencintai aku sebagaimana cinta kalian yang bertemu denganku kepadaku, ya. Dan mereka membaca selawat ketika disebut namaku, dan mereka mengamalkan, mengimani dan mengamalkan apa yang aku bawa. Itu orang-orang yang dirindukan Rasulullah SAW. Dan kita pun ya sebaliknya harus merindukan Rasulullah SAW dengan cari membaca berbagai riwayatnya, mengkaji berbagai perjalanan hidupnya dan perjuangannya. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah berkomitmen untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya di dalam segala aspek hidup kita. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik, ya, di dalam berumah tangga, di dalam berkeluarga, di dalam berbisnis, di dalam berdagang, di dalam bergaul, di dalam berbagai peristiwa di tengah masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan yang paling pribadi, sunnah-sunnah yang kecil, dari soal bersin sampai soal menguap, gitu ya, dan seterusnya. Semuanya ketika kita punya komitmen untuk mengamalkannya, insya Allah semakin dekat jalan kita untuk mendapatkan suguhan Rasulullah SAW di Al-Haud, di telaga beliau SAW. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena a'udzubillahi min dzalik, dalam hadis juga disebutkan adanya orang-orang yang akan diusir dari Al-Haud, dari telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika itu Rasulullah SAW sempat mengajukan keberatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Duhai Rabbku, mereka itu termasuk umatku. Duhai Rabbku, mereka itu termasuk umatku." Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghardik, mengatakan tidak, karena engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di belakang dirimu, sepeninggal dirimu. Kata para ulama, maka di sini ya termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan sambutan Rasulullah SAW di surga, sambutan di telaga Al-Haud, telaga Al-Kautsar yang beliau berminum. Itu yang pertama adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari dinil Islam. Maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk disambut oleh Nabi SAW. Meskipun mungkin sepanjang hidupnya dia mungkin melakukan berbagai amal kebaikan, ya, tapi kalau di ujung kemudian dia jatuh ke dalam dosa riddah, dosa keluar dari Islam yang termasuk di antara dosa-dosa besar, maka dia tidak mendapatkan hak untuk diberi minum oleh Rasulullah SAW di Al-Haud, itu di telaga beliau Al-Kautsar. Ini orang yang murtad. Yang kedua adalah orang yang
rusak di dalam i'tiqad, akidahnya, atau tidak sempurna di dalam melaksanakan konsekuensi dari syahadatnya. Dia asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia yakin kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia mengakui Quran, tapi ingkar sunnah, misalnya gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian tidak melaksanakan apa-apa yang menjadi konsekuensi syahadatain secara sempurna. Dia murtad, atau yang kedua tadi dia tidak memenuhi apa-apa yang menjadi hak dari syahadat tauhid maupun syahadat rasulnya. Yang ketiga adalah dia seorang yang melakukan inovasi-inovasi dalam agama Rasulullah SAW, atau bid'ah-bid'ah yang terkait dengan akidah dan ibadah. Membuat bid'ah dalam akidah, ya, membuat keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Misalnya dulu menyisipkan keyakinan Jabariyah, yakni merasa bahwa kita semua punya cuma wayang yang digerakkan oleh Allah, sehingga kalau kita bermaksiat pun itu sudah atas kehendak Allah, sehingga kitanya tidak berdosa karena kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk bermaksiat. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah keyakinan yang menyimpang, bid'ah dalam akidah. Atau orang Qadariyah yang kemudian mengatakan sebaliknya, tidak. Ya, Allah itu cuma menciptakan, sudah itu semuanya terserah kita. Karena nasib kita di tangan kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengubahnya, ya. Dan tidak mengakui ada, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang terus bekerja pada dirinya dalam keadaan tersebut. Ini yang disebut sebagai, ya, bid'ah dalam soal akidah yang disebut sebagai Qadariyah. Bid'ah-bid'ah yang lain seperti Jahmiyah yang kemudian menafikan semua sifat dan asma Allah karena menganggap Allah itu maha mutlak, dan kalau disifati serta diberi nama akan membatasi kemutlakannya. Oh, ini gaya-gaya filsafat dalam memahami akidah Islam. Ini juga bid'ah dalam akidah. Kalau bid'ah dalam ibadah, mengadakan amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Contoh, karena merasa sholat subuh itu rasanya syahdu. Jam segitu, sayang kalau dilewatkan, maka dia sholat subuhnya tidak 2 rakaat tapi 12 rakaat, gitu ya. Kemudian ya, mengganti-ganti berbagai hal yang ada dalam akidah dan ibadah yang merupakan satu hal yang sifatnya tauqifiyah, atau kita sebagai umat hanya layak menerimanya karena dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala menghajatkan prasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak pernah zalim, Allah Maha Adil, Allah tidak pernah benar, Allah tidak pernah salah, selalu Maha benar, gitu ya, tidak pernah keliru. Allah Maha bijaksana, tidak pernah sembarangan, dan Allah Maha berilmu, tidak pernah ada satupun yang tertutup dari ilmu dan pengetahuan. Ini yang kita pahami dari bagaimana kemudian kita harus menjaga diri kita supaya jangan sampai terjatuh ke dalam pemahaman yang bid'ah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah maupun meyakini akidah-akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari al-haud, diusir dari telaga Nabi SAW. Yang berikutnya adalah orang-orang yang melecehkan dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan olok-olok, bahan candaan, bahan yang kemudian turut serta dalam menjelek-jelekkan Nabi SAW, ya, yang perbuatan dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang munafik, tapi dia ikut-ikutan, ya.
Dulu kita ingat ada kartun dari Denmark maupun dari Perancis tentang Rasulullah SAW yang tidak sesuai fakta, memfitnah, dan lain sebagainya. Justru ini semuanya adalah hal yang menjadikan seorang batal dari mendapatkan haknya disambut Rasulullah SAW di Al-Hawd. Ini perkara yang harus kita catat. Jadi apa yang membuat kita menjadi orang yang disambut Rasulullah di Telaga Al-Hawd, dan apa yang kemudian harus kita benahi supaya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditolak oleh Nabi SAW dari Al-Hawd, dari telaganya. Juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Ini saya kira yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar diskusi kita tentang merindu Rasulullah SAW, berjumpa dengan beliau insya Allah di Telaga Al-Hawd. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang terpilih yang mendapatkan kehormatan diberi minum dengan tangan beliau yang mulia di atas gelas yang seperti bintang gemintang bercahaya dengan minuman yang lebih susu, lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, yang ada di Telaga Rasulullah SAW yang terbentang dari Ailah di Syam sampai Sal'a di Yaman, yang jarak perjalanan mencapai ujung-ujung dari telaga beliau SAW itu 2 bulan. Ini yang insya Allah akan menjadi salah satu kebahagiaan utama kita di akhirat nanti sebelum berhadapan dengan hisab dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas sekali yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah itu sayangnya Rasulullah kepada umatnya ya. Syafaat-syafaat Rasulullah kepada umatnya, sehingga kita nanti pun di Telaga Al-Kautsar kita akan dipanggil oleh Rasulullah untuk meminum air Telaga Kautsar. Mungkin pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, monggo silakan. Monggo ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Bapak-bapak. Nanti ada door prize menarik untuk yang bertanya, 2 orang penanya terbaik. Silakan. Saya boleh tanya Mbak Vivi? Ya, monggo Mbak Dian. Matur nuwun. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz bisa tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustadz mengatakan untuk bisa masuk yang termasuk mendapat sambutan oleh Rasulullah diantaranya adalah mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah itu maksudnya apakah fisiknya ataukah ajarannya? Soalnya kalau fisiknya kan sama sekali selama ini kita hanya digambarkan bahwa Rasulullah itu tegap, ganteng, tidak tinggi, tidak rendah. Berarti hanya seperti itu, nggak pernah ada gambaran ininya gitu Ustaz. Baik. Baik Bunda, barakallahu fikum. Ya, mengenal Rasulullah SAW itu tentu dari berbagai aspek. Aspek pribadi seperti apa beliau, kita bisa membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, sepertinya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya, yang menggambarkan aspek-aspek fisik dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW secara pribadi. Itu juga kita sebaiknya mengenal. Tapi benar Ibunda tadi bahwa yang lebih penting lagi adalah mengenal ya kisah hidup beliau ya dan juga ajaran-ajaran beliau. Dulu para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kami mengajarkan 2 hal kepada anak-anak kami. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah maghazi Rasulullah atau kisah-kisah kepahlawanannya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah di dalam perang Badar, bagaimana Rasulullah di perang Uhud, bagaimana Rasulullah di
perang Khandaq, di perang Khaybar, di Fathu Makkah, ya, di perang Tabuk dan lain sebagainya. Kisah-kisah itu tentu penting untuk kita kaji, pelajari karena insya Allah banyak mengandung ibrah dan hikmah yang bisa kita terapkan dalam keseharian dengan niat mengikuti Rasulullah SAW yang tentu akan berpahala besar di sisi Allah. Jadi kita mengenal pribadi beliau dan mengenal kiprah perjuangan beliau, maghazi beliau, kisah-kisah kepahlawanannya, ini adalah perkara yang sangat penting dalam upaya kita untuk kelak mendapatkan sambutan Rasulullah SAW di Al-Haudul Kautsar. Barakallahu fikum. Matur nuwun, Ustaz. Tapi memang Ustadz, kalau kita itu mengenal Rasulullah, nanti seandainya pernah ya saya lihat misalkan video-video perjuangan Rasulullah bagaimana untuk membela umatnya sampai ke kita ya Ustadz ya, yang 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu membela sampai berperang, sampai berluka-luka, berdarah-darah gitu, supaya ajaran Islam ini sampai ke kita itu luar biasa ya Ustadz ya. Jadi saya kadang suka sangat menangis melihat bagaimana Rasulullah itu betul-betul ingin menyelamatkan umatnya supaya kita ini bisa bersama-sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga bisa berlindung atau bisa mendapatkan syafaat Rasulullah itu ya Ustaz ya. Betul. Pengennya lagi boleh Mbak Vivi? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apa sudah mewakili dengan melaksanakan amalan-amalan yang sudah tadi disebutkan oleh Ustadz, kita ingin mengajak orang tua kita misalnya sudah meninggal, itu apa sudah termasuk? Kalau kita mengamalkan amalan-amalan ini, orang tua kita yang sudah tidak ada tuh apa bisa diajak kita untuk berkumpul di telaganya At-Kautsar nanti itu Ustadz? Bagaimana? Baik. Ada amalan yang lain. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, Bunda. Jadi amal yang kita lakukan itu bisa kita niatkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Dalam sebuah hadis, dalam Musnad Ahmad disebutkan, ada seorang yang sudah masuk surga. Kemudian ketika dia masuk surga, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di manakah bapak-bapakku, ibuku, di manakah juga istriku, pasanganku, dan di manakah anak-anakku?" Maka dijawab oleh malaikat bahwa keluarganya ya derajat amal solehnya tidak seperti dirinya, sehingga mendapatkan kedudukan di surga yang tentu tidak sama dengan dirinya. Maka dia pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia ketika beramal, aku niatkan amalku bukan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk bapak ibuku, untuk pasanganku, untuk anak keturunanku." Maka Allah pun memerintahkan agar keluarganya dihimpunkan bersama dengan dia. Jadi memang ini sebuah hal yang bisa kita niatkan. Setiap amal kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita termasuk ayah dan ibu kita. Insya Allah demikian. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Ustadz, ini mungkin saya bacakan ada pertanyaan dari chat Ustadz ya. Dari Bapak Afandi Fandi. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah seorang yang murtad lalu kembali lagi masuk Islam lagi, apakah masih bisa dimaafkan? Ini mungkin temanya beda Ustadz dengan yang kita, mungkin enggak apa-apa ya. Baik. Kemudian yang kedua dari Alifa Aini, izin bertanya Ustadz, bagaimana bakti kita, sikap kita ketika ibunda kita meninggal? Baik. Yang pertama, dosa apapun ya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatan nasuha. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selagi masih memberi kesempatan seseorang untuk kemudian bertaubat, maka itulah rahmatnya Allah kepada orang tersebut untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Barangkali dulu karena ketidaktahuan, kekurangfahaman, atau karena kemudian lemahnya iman pada saat itu, dia murtad, ya,
Karena memang tidak ada orang yang murtad itu karena kecerdasan, tambah cerdas selalu murtad, hampir nggak ada. Tapi kalau orang yang bukan beragama Islam tambah cerdas selalu masuk Islam banyak gitu ya. Tapi kalau orang yang dalam keadaan Muslim kemudian keluar dari Islam itu pasti bukan karena kecerdasan dan tambah ilmu, itu biasanya karena kebodohan, karena kekurang fahaman, karena persoalan-persoalan yang lemah dalam soal ekonomi dan sebagainya. Itu biasanya begitu. Maka kemudian dia menyadari di satu masa kemudian bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian menjadi seorang muslim yang baik. Sesudah itu tentu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ya nyawa belum ditenggorokan, ya masih dibukakan pintu taubat yang selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang bagaimana yang kita lakukan untuk tetap berbakti kepada ibu yang sudah meninggal. Yang pertama tentu mendoakan, ya di setiap kesempatan maupun di kesempatan-kesempatan khusus seperti zikir ba'da sholat fardu dan lain sebagainya, kita dipersilahkan untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah untuk orang tua kita. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya doa tersebut. Kemudian yang kedua, ya kita bisa melakukan amal-amal soleh tertentu dengan diniatkan bersama beliau atau atas nama beliau. Ya khususnya misalnya dengan berbentuk infak, sedekah, wakaf, ya di atas namakan orang tua. Maka ini akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang tua, terus mengalir untuk mereka. Itu jadi ini. Kalau yang tadi karena kita mendoakan, kita termasuk anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan itu salah satu juga pahala jariah untuk mereka. Yang kedua kita beramal untuk mereka, ya amal-amal yang jariah sifatnya untuk mereka. Kita bisa melaksanakan berbagai amal soleh untuk beliau-beliau, termasuk membadalkan haji ataupun umroh juga bisa. Ya, kita sudah berumroh, lalu ada kesempatan di tanah suci kita niatkan untuk juga mengumrohkan orang tua kita, silakan, gitu ya. Dan kita bisa melakukan berbagai ibadah yang lain, ya, tadi wakaf, sedekah dan lain sebagainya atas nama orang tua. Yang ketiga adalah kalau kita mengetahui orang tua kita memiliki satu kebiasaan amal soleh yang spesifik. Oh, ibu saya itu selalu tahajud. Lalu kemudian kita melanjutkan amal tersebut dengan niat untuk melanjutkan tradisi amal baik orang tua. Saya juga tahajud terus, karena ibu saya dulu tidak pernah lepas tahajud. Itu akan juga mengalir untuk mereka pahala yang besar. Kita tahu ibu kita nggak pernah lepas sholat duha. Nah, sudah kemudian kita yang semulanya tidak terlalu care dengan sholat duha, kemudian kita melaksanakan sholat duha sebagai ittiba kepada orang tua kita. Atau kemudian orang tua kita punya kebiasaan ya ziarah atau datang ke suatu panti asuhan, membantu panti asuhan tersebut, mengelus kepala anak yatimnya. Amal seperti ini kita lanjutkan. Ini yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya adalah melanjutkan silaturahmi dan ukhuwah yang dibangun oleh orang tua. Mungkin ya kita perlu berkunjung kepada kerabat-kerabat dari saudara-saudaranya ibu, ya, menyambung kebaikan bersama mereka. Atau teman-temannya, kalau Rasulullah SAW dulu juga begitu, ketika Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat, maka Rasulullah selalu mengistimewakan teman-temannya Khadijah, sahabat-sahabatnya Khadijah, saudara-saudaranya Khadijah. Itu selalu diutamakan oleh Rasulullah SAW dibandingkan para sahabat yang lain, dalam bertemu, dalam kemudian berkunjung, dalam memberi hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan tadi berbagai kebaikan, amal apapun itu kita niatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka. Jazakallah khairan. Baik, atau mungkin mau ada yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, tanya langsung. Kalau belum ada, saya bacakan lagi, Ustaz. Ada ya? Tunggu. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tentang memperbanyak sholawat ya Ustaz. Nggih. Ya, memperbanyak sholawat itu kan sekarang ada yang berapa puluh ribu sehari atau berapa, itu bagaimana Ustaz? Itu kan secara ini kan tidak ada istilahnya panduan atau contohnya sampai ribuan atau puluhan ribu ngoten. Nggih. Itu yang kadang membuat kita kadang wah ini bid'ah ya, ini kan ini begini kan. Itu Ustaz. Jadi kadang kita berpikir padahal kan itu sebenarnya yang diucapkan, yang dizikirkan juga yang baik-baik begitu. Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah dengan memberikan satu kaifiyah ataupun jumlah, tata cara ataupun jumlah-jumlah tertentu ya terkait satu amalan yang memiliki dalil yang umum, ini namanya bid'ah kaifiyah, ya, bid'ah dalam tata cara ataupun jumlah-jumlah. Nah, bid'ah yang semacam ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada masalah selama dia adalah satu hal yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar dan tidak mengganggu hal-hal yang fardu. Misalnya saya mau sholawat 1000 kali, tapi terus nabrak waktu sholat, kehilangan waktu sholat. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi ya mengkomitmenkan memperbanyak dengan jumlah 1000, kalau memang dia punya waktu longgar untuk diamalkan tidak apa-apa, karena memang target itu memudahkan kita untuk bersemangat, memudahkan kita untuk bisa melakukannya dengan rutin, memudahkan kita untuk melaksanakannya dengan lebih baik. Nah, itu tidak ada masalah karena memang pada dasarnya ya dalilnya bersifat umum, yaitu ya memperbanyak. Tadi bahkan dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab, ku jadikan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu. Artinya ya di luar salat, di luar kewajiban-kewajiban yang fardu, ya dia terus memperbanyak salawat. Ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, ada lagi Ibu? Atau saya bacakan chat ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah urutan kejadian pertemuan kita di Telaga Kausar setelah kita dihisab dan ditimbang mizan atau sebelumnya? Baik. Ada beberapa pendapat terkait al-haud, namun dalam pembahasan para ulama yang dikuatkan adalah pendapat bahwa Rasulullah SAW menyambut umatnya di al-haud, di Telaga Kausar ini setelah Yaumul Ba'ats, setelah hari kebangkitan ketika manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sebelum hisab dan sebelum manusia ini mendapatkan mizan atau timbangan amal. Jadi di saat di mahsyar itu kan berat ya, karena semua manusia dalam keadaan kalut, dalam keadaan galau, dalam keadaan berada pada kebingungan, semua hanya mempedulikan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang telah mendapatkan sambutan Rasulullah SAW di Al-Haud tentu mendapatkan keutamaan. Mereka tidak takut, mereka tidak bingung, mereka tidak galau. Mereka telah mendapatkan ya kayak satu tiket VIP karena sudah ketemu Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum ketemu Allah, yang nantinya tentu Rasulullah SAW itu ya telah memberi mereka minum dari Al-Kautsar, menenangkan mereka, menawarkan haus mereka, dan insya Allah akan menjadi pembela mereka dengan syafaatnya. Demikian Allah. Ada lagi Ibu? Terakhir mungkin karena di sini juga sudah menjelang zuhur, barakallahu fikum. Baik Ustaz, kalau nggak ada ini saya bacakan chat aja dari Bu Heni. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, zikir mana yang lebih baik, sholawat Nabi atau tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar? Baik. Semuanya baik. Semuanya bisa dilakukan ya. Semuanya memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi kita boleh mengambil manapun yang sedang ringan kita lakukan ya. Ada kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau kita sedang ringan mengucapkan itu ya ucapkan itu gitu ya. Kalau kita sedang ingin bersalawat, ucapkan salawat. Kalau kita sedang ingin bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan. Jadi memang kadang zikir itu sesuai suasana hati kita, tapi poinnya adalah senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau hati sedang galau karena lagi merasa banyak dosa ya istighfar gitu ya, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang menenteramkan kita, istighfar kita. Kalau kita ya sedang memiliki hajat-hajat, ya, keinginan-keinginan, ya kita kemudian bersalawat, maka itu memang sesuai dalilnya tadi, karena Rasulullah SAW mengatakan diampuni semua dosamu, dikabulkan hajat-hajatmu itu dengan memperbanyak salawat. Ini contoh. Jadi kadang-kadang situasional dan itu pakai rasa ya, pakai hati kita. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita senantiasa dalam keadaan berzikir. Artinya selalu ingat kepada Allah, selalu kemudian juga ingat kepada
Rasulullah SAW, itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat dan beruntung, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas ilmunya Ustadz. Insya Allah ya, apabila umat atau kita semua umat Rasulullah yang ingin disambut di Telaga Kausar adalah, yaitu yang pertama adalah menjaga fitrah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sirat mustaqim. Kemudian menjaga wudhu, kemudian perbanyak sholawat, perbanyak mengenal Rasulullah, cinta kepada Rasul, dan berkomitmen pada sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan tausiah Ustadz tadi, mudah-mudahan kita makin lebih cinta lagi pada Rasulullah, dan kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah kepada kita semua. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan kepada kita semua, baik keluarga kita maupun anak-anak kita semuanya. Kami atas pengurus mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan setelah acara ini. Marilah acara ini kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menginfakkan untuk wakaf sumur ini, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan infak sedekah yang Bapak Ibu berikan pada untuk wakaf sumur di Pulau Kangen ini menjadikan amal jariah bagi Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bagi masyarakat sekitarnya. Dari kami pengurus mohon maaf. Bareng dulu Bu Vivi. Dalam Foto bersama. Oh iya, saya lupa ya. Monggo. Kita foto bersama dulu ya, mungkin videonya bisa ditampilkan, kita foto bersama Ustadz, monggo Mbak Ria. 1, 2, 3 lagi nih, 1, 2, 3 1, 2, ini ada beberapa, saya ambil beberapa aja. Nah sudah, alhamdulillah ini juga sudah azan. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Salim Afillah untuk waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Jazakallahu khairan. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Baik, Bunda, siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Makasih Mas Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada hadiah tadi ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya baik, Maria mungkin hadiah untuk pertanyaan yang ada ini mungkin saya bacakan dari ini aja. Yang pertama, yang pertama adalah Budian. Mungkin Budian, gimana Budian? Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah Ibu Lucia Avandi. Maaf, Ibu Heni. Di tengah. Nanti mungkin boleh dikirimkan alamatnya ya Bu ya, yang menang tadi. Ada Ibu Heni dan Ibu Dian, mungkin bisa berikan nomor telepon dan alamatnya ya ke kami, bisa di WA juga boleh ke kami. Ya, nanti ada ini disponsori dari Almatu, Edelweiss Syar'i by Via, Soka, Sisesa, dan Explore Madura. Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu mungkin Bu Vivi, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada semua peserta hari ini yang hadir. Insya Allah nanti sertifikat wakafnya juga kami akan kirimkan ke nomor WA-nya masing-masing sertifikatnya yang sudah mengkonfirmasi gitu ya, sudah mengkonfirmasi ke CP yang terdaftar. Insya Allah nanti dikirimkan, dan door-prize lainnya gitu ya untuk donatur yang berwakaf pada siang hari ini. Karena sudah zuhur juga. Monggo Bu Vivi mungkin menutup sekali lagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah semuanya yang telah hadir dari pagi sampai siang hari ini. Kami dari pengurus mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu-ibu, Ma'amir Batin. Mudah-mudahan bisa terus sama ACT nanti sama Hayatul Ilmi. Amin. Insya Allah. Amin. Dengan ustadz-ustadz yang lain. Oke. Kami Ustazah izin. Saya N ya Bu, forumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.